Ada yang mau deket duduk pun. Wah, Jauh-jauh pindah aja dulu. sehat-sehat ya. Ya Pak Ustaz. Ya. Wah, Pak Ustaz sehat apa enggak? Wah, ini Bapak Adi. Siap masih semangat terus. Alhamdulillah. Bapak lagi sehat, Bapak Ketua? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong ada acara apa nih Bapak Ketua? Loh, malah akal yang nyamperin saya. Iya bener. Iya. Terima kasih sudah ke Ciputat. Alhamdulillah jauh-jauh nih Bang ya. Jauh-jauh. Dari mana? Ini kedatangan tamu dari Aussie, Australia, dari Jakarta, dari Subang. Tamu sudah ya Bang ya. Ini oh iya. Sini kan. Oh iya. Adalah silaturahmi ya Bang ya. Ya kumpul-kumpul, alhamdulillah. Dulu tuh lewat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diva, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Mbak sudah jauh-jauh ke sini nih, main bertemu silaturahmi dengan Ates Taufan, Kang Ahmad Taufan Sudirjo. Ini gimana ceritanya nih Mbak, dalam rangka apa nih Mbak? Ceritakan dong. Iya. Terima kasih nih Mas Yahya udah dikasih kesempatan untuk Siap. speak up di sini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Bang Taufan dan Bang Ahid beserta rekan-rekan semua. Juga ada Bunda Tika. Alhamdulillah kebetulan aku bisa balik lagi ke Indonesia karena holiday. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan untuk bisa ketemu di sini ya. Nah, kesan-kesannya bagaimana nih Mbak? Sudah ketemu Abang Taufan dan teman-teman rekan-rekannya semua. Bagaimana sih beliaunya? Kesan-kesannya yang pertama ya apa ya, masih kayak happy banget. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Bang Taufan di sini. Dan Bang Ahid bisa teman-teman yang benar-benar dengan tulus membantu memberikan support untuk kasus Subang, terutama untuk support buat keluarga korban dan Danu. Dan sampai saat ini alhamdulillah akhirnya Danu sudah inkrah, dan bersyukur juga alhamdulillah Yosef sudah mendapatkan hukumannya selama 20 tahun walaupun memang belum inkrah. Tapi alhamdulillah kita bisa mengawal kasus ini sudah sampai sejauh ini, dan kami berharap semoga kasasi dari Yosef itu ditolak, dan prediksi saya insya Allah sih ditolak. Siap. Nah, selanjutnya nih Mbak ya, Mbak kan atau kita semua ini netizen ya Mbak ya. Kemudian dari tim pengacara juga Bapak Ates Taufan dan semuanya, ada teman-temannya, rekan-rekannya. Itu bagaimana sih Pak Ates Taufan dalam membongkar kasus Subang dari awal hingga sekarang nih, Mbak? 3 tahun lebih loh Mbak ya. Gimana itu Mbak? Iya, kalau aku amatin ya, Ates Taufan itu luar biasa ya pengorbanannya. Karena dari awal sampai sekarang itu ya ngawal kasus Subang atau support kasus Subang itu
pro bono ya, alias gratis ya. Padahal pengorbanan mereka luar biasa. Dan di kasus Subang ini banyak sekali drama, dan jujur saja banyak juga intimidasinya, termasuk kami para netizen yang sering diintimidasi. Kita itu sering banget dapat ancaman tidak speak up yang the truth ya. Padahal kalau bukan karena kita, aku yakin kasus Subang mungkin ya akan sepi-sepi aja ya. Iya. Dan aku bersyukur banget, alhamdulillah Danu akhirnya mengakui itu juga atas bantuan ATS dan Bang Tovan. Masya Allah, pokoknya kalau Danu tidak mengakui, aku yakin sampai sekarang kasus Subang tidak terbongkar. Karena banyaknya OOJ, jadi kasus Subang akan menjadi misteri selamanya. Itu aja sih yang bikin aku sangat bersyukur, alhamdulillah ada ATS. Dan dibalik semua itu ada hikmahnya. Akhirnya saya bisa kenal dengan Bang Tovan, dengan Bang Akhir dan rekan-rekan semua, juga dengan Mas Yahya dan para YouTuber lainnya, juga dengan Bunda Tika yang supportnya luar biasa juga. Itu sih, karena aku percaya bahwa setiap kejadian itu pasti tidak ada yang kebetulan. Jadi semua itu sudah diatur oleh Allah, yang akhirnya kita diketemukan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah, walaupun banyak rintangan yang kita jalani, alhamdulillah Allah selalu melindungi kita, dan alhamdulillah kita tetap istiqomah, kita tetap mengawal kasus Subang sampai sejauh ini, dan kami berharap OOJ segera terungkap, maksudnya semua harus mendapatkan hukuman sesuai dengan porsinya, terus MAA segera ditahan dan segera P21 serta disidangkan, dan mereka juga semoga mendapatkan balasan yang setimpal atau hukuman yang kalau menurut saya harus seberat-beratnya lah, karena mereka mempersulit juga penyelidikan yang sampai akhirnya sampai sekarang ini ya mereka belum P21 ya. Terus satu lagi yayasan, semoga yayasan juga dibongkar ya. Maksudnya semoga segera diungkap semuanya, semoga segera ada yang ditetapkan tersangkanya, dan semoga orang-orang yang involved di yayasan itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena ini adalah kejahatan besar. Ada money laundry di situ, terus yang akhirnya menyebabkan ada korban jiwa, karena aku yakin memang yayasan itu ada keterlibatannya dengan kasus Rajapati. Itu sih yang konsen kita sebagai netizen, kita berharap yayasan dibongkar dengan tuntas. Terkait Pak Edi tadi, kebetulan saya sudah membahas itu, tanya jawab podcast dengan Bapak Ahmad Taufan sendiri, Mbak. Kita sebagai netizen, karena memang banyak di dalam sebuah kolom komentar yang mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ahmad Taufan itu. Jadi Kang Yahya katanya tolong sampaikan ke Bapak Ahmad Taufan terkait apa yang menjadi kesaksian Pak Edi itu, di mana seminggu lah ya terakhir sebelum beliau meninggal wafat itu, banyak kata-kata yang luar biasa. Misalkan tadi mengatakan kepada saya banyak yang nanti akan banyak yang mengikuti saya, bisa jadi kemudian menjerumuskan saya, bisa jadi kemudian bahkan sampai membunuh saya dan sebagainya, sehingga akhirnya netizen memberikan amanah untuk menyampaikan ke Bang Tovan, kawal semua kesaksian dari Pak Edi itu, Bang Tovan gitu. Bagaimana perwakilan Mbak sebagai netizen terkait itu, Bang? Iya sih, saya berharap dari Bang Tovan dan tim ATS tetap ngawal kesaksian Pak Edi, jangan sampai ada yang miss ya, karena beliau itu adalah saksi mahkota yang luar biasa beraninya mengungkap kasus Subang tanpa ada rasa takut sedikit pun ya, walaupun ancamannya itu sangat luar biasa dan ancamannya nyawa ya, dan ya astagfirullah aja, takdir ilahi. Pak Edi meninggal dunia,
Dan saya sebagai netizen, saya merasa ada kejanggalan ya. Ya, saya nggak tahu di balik itu ada apa, karena maksudnya beberapa hari sebelum kejadian kan Pak Edi sudah kayak ada keluh kesah gitu ya, kalau merasa ada takutan, kalau ada yang ngikutin. Karena dari awal pun sebenarnya kan Pak Edi udah sharing dong ke ya pas di podcastnya Mas Edi ya, itu sharing kalau dia merasa ada yang ancaman gitu kan, terus lihat ada geng motor apa kayak mundar mandir depan rumah, Avanza depan rumah. iya exactly, itu sih harusnya yang apa ya, dari Polda itu ya, Polda atau Polsek itu harusnya dengan sigap ya, tanpa di request pun harusnya mereka udah ready dong, maksudnya untuk menjaga atau melindungi Pak Edi dari mara bahaya itu gitu loh. Tapi yang saya sangat sayangkan kenapa saya nggak tahu tidak ada atau ada perlindungan dari Polsek atau Polres, tapi kenyataannya ya ini terjadi gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil kita sebagai netizen kita meminta dari pihak penyidik untuk menyelidiki atau investigasi. Baik Mbak, saya lanjutkan. Ini terkait amanah netizen tadi yang saya ungkapkan, segala kesaksian yang telah diucapkan oleh Pak Edi Sukarno baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dalam bentuk keluh kesah tadi yang saya katakan, dan ini juga amanah yang harus saya sampaikan ke Bang Ahmad Taufan Sudirjo itu ya, mohon dikawal karena memang kejanggalan atau kesaksiannya itu luar biasa. Misalkan tadi ternyata kuku ya kan MAA itu dipotong terlebih dahulu sebelum diperiksa misalkan, kemudian CCTV M Jago jelas beliau men-screenshot dan melihat dan dikirimkan pula ke teman-temannya saat itu yang masih anggota, baik itu Polsek bahkan Polres sampai Polda bahkan. Nah, artinya itu kan sudah jelas. Lalu kemudian kesaksiannya, sekupi yang ada darahnya itu tidak dicek, tidak diinvestigasi, diselidiki dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, ini keinginan netizen, amanah netizen yang harus saya sampaikan ke Bang Taufan itu, mohon kawal itu. Nah, apakah itu Mbak sebagai perwakilan adalah benar? Nyatanya amanah itu harus menginginkan saya untuk disampaikan ke Bang Ahmad Taufan atau bagaimana Mbak? Iya. Ya sih, apa yang disampaikan oleh Mas Yaya itu valid dan benar 100%. Saya mewakili netizen di kasus Subang. Kami berharap sekali kesaksian Pak Edi itu bisa disupport 100% oleh ATS atau Bang Taufan dan Bang Ahid serta rekan-rekan, karena kesaksian Pak Edi ini kesaksian yang luar biasa karena melihat pergerakan tersangka Abi dan Ibu Mimin itu terlihat di depan toko ayam Jago, terlihat di CCTV-nya. Jadi kami berharap sekali bisa dikawal sampai akhir dan biar nanti hakim yang memutuskan untuk putusan MAA atau Abi dan Ibu Mimin sih. Dan jujur saja saya sangat berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Edi, karena sebenarnya Pak Edi itu harapan kami ya. Beliau adalah orang yang luar biasa, yang sangat berani untuk ikut membongkar kasus Subang, walaupun beliau itu seorang diri ya, tidak ada temennya yang sejawat yang membantu, tapi beliau karena dedikasinya, karena beliau itu adalah orang yang punya integriti yang luar biasa, jadi beliau rela untuk berkorban ya, walaupun beliau itu tahu resikonya sangat luar biasa karena banyaknya intimidasi ya. Salah satunya yaitu di awal kesaksiannya banyak sekali geng motor ya yang mondar-mandir di depan rumahnya Pak Edi, dan itu tidak biasa ya. Dan aku yakin beliau itu punya firasat yang tidak baik ya sebelum kematiannya. Mulanya Pak Edi share info ke Pak Ahid, Bang Taufan, penyidik juga, bahwa dia merasa tidak aman. Mulanya dia minta perlindungan.
Itu sih, dan aku berharap kita sebagai netizen ikut mengawal kesaksian Pak Edi sampai akhir. Terus semoga Pak Edi husnul khotimah dan sekarang sudah di surganya Allah, karena beliau adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang teguh dengan pendiriannya, dan beliau pantas mendapatkan surganya Allah. Itu saja sih Mas yang bisa saya sampaikan. Semoga ATS bisa support 100% untuk kesaksian Pak Edi. Siap, terima kasih sangat ini Mbak sebagai perwakilan daripada netizen dalam mengungkap kasus Subang, berkontribusi dalam mengungkap, memviralkan minimalnya kasus Subang ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.